Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Sulasa Nisa dari Oceanografi A nomor 560500120130093. Apakah kalian tahu mengenai fenomena-fenomena fisis yang terjadi di laut seperti terbentuknya arus, gelombang ombak, pasang surut? Itu semua dapat kita pelajari dalam ilmu hidrodinamika. Apa sih hidrodinamika itu? Hidrodinamika terdiri dari dua kata. Yang pertama ada hydro dan yang kedua ada dinamika. Hydro berarti air dan dinamika berarti gerak dinamik. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hidrodinamika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai gerak air atau gerak fluida cair atau gerak liquid. Dilihat dari sejarahnya, cabang ilmu ini pertama kali dirumuskan oleh pakar matematika yang mencoba menganalisa gerak air dan fenomena alam lainnya dengan formulasi matematika. Sehingga tidak salah jika pada cabang ilmu ini lebih mengedepankan pendekatan persamaan matematika dan fisika. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai motion of fluid element, rational and irrational flow atau gerak elemen fluida. Motion of fluid element, gerak elemen-elemen fluida, tentang bagaimana mekanisme fluida-fluida itu bergerak dalam suatu aliran. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa fluida cair dan gas tersusun dari partikel-partikel. Jadi yang membedakan antara si fluida dengan si solid adalah partikel-partikel penyusunnya. Jenis gerak dari partikel-partikel fluida. Secara matematis, gerak elemen fluida sepanjang lintasannya dianggap sebagai superposisi dari berbagai jenis gerak utama dari partikel fluida. Seperti pada gambar ini, merupakan gambar simulasi dari gerak aliran fluida melalui obstacle. Apa itu obstacle? Obstacle itu bulat yang di tengah itu. Itu namanya obstacle. Obstacle merupakan benda padat. Jadi, fluida bergerak dari kiri ke kanan membentuk streamline. Streamline itu yang garis-garis itu. Nah, untuk titik-titiknya itu namanya partikel fluida. Karena yang secara matematis sudah, sekarang giliran yang secara fisika. Nah, secara fisika, gerak partikel fluida terlebih dahulu ditafsirkan dengan mempertimbangkan kasus sederhana elemen fluida dua dimensi di mana semua kecepatan sejajar dengan sumbu OX dan hanya bergantung pada Y. Sederhananya gini, untuk menganalisis atau membahas gerak partikel fluida dapat menggunakan gambar dua dimensi atau gambar persegi seperti tadi ya. Karena kalau nerangin nggak coret-coret itu nggak afdol, jadi kita butuh mau sama laptop aja. Let's go. Halo, di sini saya juga punya gambar seperti tadi nih, gambar analisis elementer jenis gerak partikel fluida dua dimensi. Pembahasan gerak partikel fluida dimulai dengan melihat elemen infinitesimal persegi A, B, C, D dengan luas dx kali dy. Kenapa luasnya dx kali dy? Karena menurut rumus luas persegi ialah sisi kali sisi, jadi tinggal kita kalikan. Setelah itu di sini kita juga mengetahui adanya kecepatan A ke D. Kecepatan A ke D adalah U. Dan kecepatan B ke C adalah U plus do U per do Y kali dy. Di sini terjadi perbedaan kecepatan ya. Hal ini dipengaruhi oleh si dy. Semisal karena kita berbicara mengenai fluida, jadi kita misalkan kecepatan fluida cair arus ya, arus laut. Ini ada laut. Nah, di sini arus yang dekat dengan permukaan lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat kan daripada yang di kedalaman. Di kedalaman cenderung lebih tenang. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kecepatan fluida sangat berpengaruh dengan kedalaman. Semakin dekat dengan permukaan, maka semakin cepat juga kecepatannya atau kecepatan semakin meningkat. Nah, untuk menganalisis gerak partikel fluida, dia pasti dipengaruhi oleh waktu dong. Jadi kita misalkan elemen sebelah kiri, waktunya adalah T. Jadi untuk menjadi elemen sebelah kanan, itu waktunya adalah T plus delta T.
Pada waktu T ini, fluida tetap. Namun, pada waktu T plus delta T, fluida akan mengalami gerak tersendiri, yaitu gerak translasi, rotasional atau rotasi, dan yang terakhir ada deformasi. Oke, mari kita bahas mengenai ketiga gerakan tersebut. Nah, pertama ada gerak translasi. Nih, ada gerak translasi, yaitu gerakan tanpa ada perubahan bentuk dan sudut. Apa maksudnya? Jadi, sederhananya gini. Untuk menjadi elemen kiri, untuk menjadi elemen kanan itu dia hanya gerak gitu aja. Nggak ada perubahan sudut, nggak ada perubahan bentuk. Jadi, kalau ini ada titik A menjadi A1. Nah, ada titik B jadi B2. Ada titik D jadi D1. Ada titik C jadi C2. Jadi dia hanya gerak gitu aja. Nah, di sini tadi waktunya apa? T, dan di sini T plus delta T. Supaya ada bedanya. Aduh, kurang plus. Ya, gini ya. Oke, kita lanjut ke gerak selanjutnya. Ada gerak rotasional atau rotasi. Gerak rotasional atau rotasi ialah gerakan memutar diagonal. Apa artinya? Artinya terjadi perubahan sudut pada elemen fluida. Untuk perubahan sudut ini tidak harus semua sudut ya, bisa salah satu, salah dua, atau salah tiga gitu. Misal nih, A1C2. A1C2 ke A1C apa? C3 gitu ya. A1C2 ke A1C3 dia terjadi perubahan sudut. Setelah itu ada D1. Setelah itu ada D1, D1B2 di sini ke D1B3 ini. Dia terjadi perubahan sudut. Jadi dia mengalami gerak rotasional atau rotasi. Oke, next gerak terakhir ada gerakan deformasi, yaitu gerak yang menunjukkan perubahan bentuk panjang atau luas atau volume dari elemen fluida. Nah, misal C3, misal ada C3 ke C1, dia mengalami gerak deformasi. Ini ada pertambahan panjang ya. Mana lagi nih? B3 ke B1, dia juga mengalami perpendekan panjang atau ya gitu pokoknya. Dia mengalami perubahan panjang gitu. Sebenarnya gerak deformasi itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua yaitu anguler dan linier. Anguler dan linier. Oke. Nah, anguler dari katanya ini bisa artinya apa? Sudut. Jadi dia terjadi perbedaan sudut. Kalau linier cenderung ke garisnya ya, kayak panjangnya gitu. Sebagai contoh, saya punya elemen persegi. Kalau dia terjadi gerak deformasi linier, maka bentuknya gini. Gimana ya? Gini. Jadi dia itu hanya panjangnya yang berubah. Dia sisinya yang ini jadi lebih panjang, sisinya yang ini jadi lebih pendek. Jadi tidak ada perubahan sudut. Tapi kalau anguler saya punya gini, tuh dia jadinya bisa gini. Bisa gini. Kayak tidak simetris gitu. Jadi terjadi perubahan sudut gitu. Oke. Sekian dari saya. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan ya. Kalau ada tambahan boleh ditambahkan. Kalau ada yang salah juga gitu bisa dibenarkan juga. Terima kasih.